Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 55. POV Author. Wajah Yuni berseri ketika Sigit, karyawannya, berkata kalau ada seseorang di depan. Yuni mengira itu adalah Irsyad. Dia bergegas ke depan. Yuni melihat punggung pria di depannya dan tanpa pikir panjang dia langsung menyapa. "Mas Irsyad," kata Yuni sambil mengulas senyum. "Halo Inui, aku Hamdan, bukan Irsyad. Aku datang ke sini untuk bertemu anakku," sergahnya membalik badan. Yuni terkaget karena apa yang disangkanya Irsyad ternyata lelaki yang dibencinya. "Mas Hamdan," cicit Yuni. "Ya, kamu sudah cantik dan rapi. Apakah kau mau bertemu pria lain?" "Bukan urusanmu, kita sudah bercerai dan aku bukan siapa-siapa kamu sekarang," kata Yuni dengan sengit. "Tetapi aku adalah seorang ayah yang menitipkan anaknya di sini. Mau jadi apa anakku kalau punya ibu sepertimu?" serga Hamdan dengan tatapan tajam ke Yuni. Yuni menarik nafas gusarnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Hamdan datang ke sini? Apa yang dia mau? Apakah dia hanya ingin mengganggu saja? "Katakan mas, apa maumu datang ke sini? Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin bertemu Cecil. Aku punya anak darimu dan aku ke sini mau bertemu anakku." "Apa kau tak dengar?" ulang Hamdan lagi. Yuni diam dan dia malas ada keributan. Dia benar-benar malas. "Datang saja besok karena malam ini anakku sudah tidur. Kalau mau bertemu, aku akan bicarakan jadwalnya besok, kapan kamu bisa menjumpainya. Tetapi dengan syarat kamu harus memenuhi apa kata hakim untuk memberi nafkah buat Cecil, karena dia adalah anakmu seperti yang kamu katakan." "Tampaknya kau benar-benar gak bisa diganggu. Kamu mau pergi berkencan dengan atasanku ya?" Hamdan memasang wajah datar. Entah mengapa dia merasa tak suka diperhatikannya Yuni yang sekarang banyak berubah. Sementara Lia sang kekasih sudah mulai bawel dan rencana mereka menikah di bawah tangan minggu depan karena sang kekasih sudah hamil duluan. "Urus saja urusanmu mas, kita sudah bercerai," kata Yuni dengan ketus. Beberapa saat kemudian mobil Irsyad parkir dan pria itu turun dari mobilnya. Dengan wajah cerahnya dia menghampiri Yuni. Netranya membola melihat ada Hamdan di sana. "Yuni, sudah sampai Mas Irsyad," kata Yuni mempersilahkan Irsyad duduk. "Hamdan, ada apa di sini?" kata Irsyad ke Hamdan. Pria itu mencibir kesal ke atasannya. "Apakah saya tidak bisa datang ke sini? Saya ada perlu dengan Yuni. Ingat Pak, Yuni ini pernah jadi istri saya. Jadi saya masih bisa kapan saja ke sini karena kami punya anak," kata Hamdan ketus ke Irsyad. Yuni menjadi gusar. Mengapa Hamdan selaku mantan mencari gara-gara ke dirinya? Benar-benar menyebalkan. Jika keinginannya adalah bertemu Cecil, seharusnya dia bisa lakukan besok seperti yang Yuni katakan. "Mas, sebaiknya kamu pulang. Aku ada acara dengan Mas Irsyad. Dan kalau kamu mau bertemu Cecil, lebih baik besok dibicarakan karena dia juga sudah tidur," kata Yuni ke Hamdan. Hamdan mendengkus karena dia tahu Yuni mengusirnya. "Kamu mengusir aku? Enak sekali jadi kamu. Anak tidur kamu malah berkencan dengan lelaki lain." "Cukup Hamdan, aku memang sudah ada janji dengan Yuni. Sebaiknya kamu pergi saja seperti yang Yuni katakan," kata Irsyad menimpali. Wajah Hamdan berubah masam. Dia kesal dengan sikap bosnya itu, namun dia akan datang lagi esok hari. "Baiklah Yun, aku pergi sesuai keinginanmu. Namun aku akan datang lagi besok untuk menjumpai anakku, serga Hamdan dengan ketus.
Dia meninggalkan Yuni dan Irsyad di sana dengan perasaan kesal. "Untuk apa dia datang ke sini, Yun?" tanya Irsyad ke Yuni saat Hamdan sudah pergi. "Tidak tahu, katanya dia merindukan anaknya Cecil dan ingin bertemu." "Kamu tahu, aku merasa itu hanya akal-akalannya saja mengatakan itu padamu. Dia sepertinya datang ke sini hanya untuk menjumpaimu, Yun," ucap Irsyad menatap Yuni. Yuni menghembuskan napas panjang dan juga merasa heran dengan apa yang diinginkan Hamdan. "Entahlah Mas, namun dia punya anak denganku dan aku juga tak bisa memisahkan anak dari ayahnya. Walau aku kesal dan marah dengan Mas Hamdan dan keluarganya," ucap Yuni ke Irsyad. "Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi bagaimana cara mengatasi Hamdan. Sekarang kita makan malam saja, Mama dan Alisa sudah menunggu kamu sama Fatih," kata Irsyad. Yuni mengulas senyum dan memanggil Fatih untuk pergi bersama mereka. Dia juga meminta Rita sebagai asisten memantau rumah sekaligus toko. "Mas, apa maksud kamu? Aku sudah memberikan undangan ke beberapa orang agar datang ke pernikahan kita. Tetapi mengapa pernikahan kita hanya ijab kabul saja? Apakah kamu gak berniat membuat pesta besar untuk pernikahan kita?" Lia mencecar Hamdan dengan berbagai pertanyaan, terutama tentang pesta pernikahan mereka yang terancam batal. "Sudahlah, masih beruntung aku mau nikah sama kamu," kata Hamdan ke Lia dengan ketus. Dia pusing memikirkan masalah orang tuanya. Rumah ibu sampai sekarang gak tahu kabarnya dan bapak sudah banyak memakai uangnya, namun sekarang menceraikan ibunya begitu saja. Dan Hamdan yang harus mengurusi ibunya yang sekarang lebih banyak permintaan. "Kok kamu bicara seperti itu? Aku hamil dan ini semua adalah karena perbuatan kamu. Bukan cuma aku saja yang mau, kamu juga wanita liar yang butuh kehangatan. Jadi kamu jangan nyalahkan aku sendiri, bukan cuma aku yang butuh kamu juga butuh aku, Lia," serga Hamdan dengan ketus ke Lia. Wanita itu terdiam dengan wajah pias. "Kamu sekarang berubah, Mas. Kamu janji mau menikahi aku dengan pesta yang meriah. Aku bekerja kantor dan akan malu sama teman-teman kalau kita hanya menikah secara sederhana. Kalau begitu gunakan uang kamu untuk kita menikah karena uangku sudah tidak ada lagi," kata Hamdan sambil menyeruput minumnya dengan santai. "Mengapa harus pakai uangku? Memangnya kemana semua uangmu? Kenapa kamu jadi perhitungan seperti ini, Mas? Sudah aku katakan uangku habis, ada banyak hal yang harus aku urus, Lia. Jadi kamu sebagai calon istriku harus lebih banyak mengerti atau kita batalkan saja pernikahan ini dan kita masing-masing," kata Hamdan lagi dengan santai. "Gila kamu, bagaimana nasib kandunganku, Mas? Kandungan kamu baru 2 bulan dan masih bisa kita gugurkan bersama. Kita juga tak ada pikiran mau punya anak, Lia." "Kamu benar-benar gila, Mas. Impianku adalah punya anak karena dari suami yang lama aku gak bisa punya anak. Sekarang kamu minta aku gugurkan kandungan. Di mana pikiran kamu, Mas?" Lia menatap sengit Hamdan dan tak sangka dia jika lelaki itu punya pikiran aneh seperti ini. Padahal Hamdan awal bertemu sangat manis dan royal, namun sekarang berubah jadi lelaki perhitungan. Lia sudah sangat mencintai anak yang tumbuh di rahimnya. Dia tak akan menggugurkannya. "Melalui aku, kamu sudah mendapatkan impianmu. Sekarang waktunya kamu mengalah, Lia. Kamu turuti aku atau kita bubar saja." "Aku tak sangka kamu punya pikiran seperti itu, Mas. Baiklah jika begitu kita gunakan uangku untuk pesta pernikahan kita. Tetapi kamu jangan minta aku menggugurkan anak ini, Mas," kata Lia dengan berat hati dan mengalah. Dia terlihat sangat bodoh. Lia baru menyadari bila dia lebih rendah daripada dia harus menggunakan uangnya agar Hamdan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan terkutuk mereka. "Bagus, sekarang kamu sudah mengerti kan? Jangan mempersulit sesuatu yang seharusnya tidak sulit," kata Hamdan tersenyum manis ke Lia. Wanita itu diam dan memandang tajam Hamdan. Hamdan beranjak dari Lia. "Kamu bayar saja dulu," sergahnya ke wanita itu. "Kamu mau kemana, Mas? Bukankah kita masih harus membicarakan pernikahan kita yang tinggal sebentar lagi?" "Kau urus saja dulu," Hamdan berkata santai. "Kamu mau kemana? Apa kamu punya wanita lain?" tanya Lia menggebrak meja. Hamdan kesal karena Lia sudah mulai banyak tingkah melarangnya. "Aku punya banyak urusan, kau atur saja dulu. Aku tidak punya wanita lain seperti tuduhanmu."
Jika kau masih menuduhku, bukan tidak mungkin aku punya wanita lain, kata Hamdan ketus. Lantas kau mau pergi kemana? Mau menjumpai Yuni, jawab Hamdan seadanya. Untuk apa kau bertemu dia? Bukankah kalian sudah berpisah? Apa tujuanmu bertemu dia? Kata Lia tak suka. Aku ada urusan yang harus kami selesaikan. Urusan apa? Kamu adalah calon suamiku dan ini menjadi urusanku. Aku ikut mas, sergah Lia kesal ke Hamdan. Hamdan merasa seakan diatur dan dia mendekati Lia. Dengan cepat dipegangnya kuat pipi wanita itu. Kamu gak perlu ikut campur urusanku, jangan ikuti aku, sergahnya marah. Dan dengan kasar melepas pipi wanita itu membiarkan Lia meringis kesakitan. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.